Tadi Pak Ari Gordon mengatakan, menyebutkan bahwa gereja Ortodoks itu mempunyai kiblat ke timur. Betul itu. Jadi memang gereja Ortodoks mempunyai kiblatnya itu. Hanya bedanya, kalau di dalam agama Yahudi maupun agama Islam, kiblatnya itu poin kepada satu tempat. Baitullah di Yerusalem untuk agama Yahudi, dan Ka'bah di Mekah untuk agama Islam. Kalau iman Ortodoks, iman Kristen Ortodoks itu tidak menunjuk satu tempat, itu lebih kepada menunjuknya kepada simbol di mana Kristus sekarang berada. Jadi pemahaman tentang kiblat ini, sebagaimana dalam Islam dulu tadinya Nabi Muhammad dan orang Muslim pertama itu menyembah menghadap kiblat di Yerusalem, referensinya ke Bait Allah di Yerusalem. Orang Kristen awal pun pada awalnya mereka juga beribadah sekitar Bait Allah itu. Kita baca di dalam, kalau dalam Injil dikatakan dalam Injil Lukas 24 ayat 52-53, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam Bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi mereka pada awalnya, sebagaimana orang-orang Yahudi yang lain, sebenarnya mereka orang Kristen tidak berpikir untuk mendirikan agama yang baru. Yesus pun tidak mengatakan mendirikan agama yang baru. Mereka merasa orang-orang yang telah menerima penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Allah di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat dalam hal ini, Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus itulah penggenapannya itu. Sehingga dengan demikian ketika mereka berada di Yerusalem itu pun adalah pertama mereka mengidentikan dirinya dengan umat Yahudi, karena umat Kristen awal adalah orang-orang Yahudi. Dan setelah banyak orang juga datang ke gereja setelah hari Pentakosta, 3.000 orang menjadi Kristen, itu pun orang Kristen masih mempunyai kebiasaan dari hari ke hari untuk menghadap Yerusalem pada mereka. Coba kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-46, kita baca begini. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-46, dikatakan oleh kita begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Jadi pada waktu itu orang Kristen pertama itu belum ada break secara total dengan sinagoga atau dengan Bait Allah. Meskipun mereka melakukan suatu upacara yang khas Kristen. Apa itu? Perjamuan kudus, pemecah-mecahan roti. Sampai agak lama para rasul pun, para murid-murid Kristus yang awal, itu ibadahnya juga mengarahnya ke Yerusalem. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, yaitu saat di mana imam membakar kurban sore. Waktu itu umat bersembahyang di Bait Allah waktu itu ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Jadi referensinya ke Bait Allah. Namun dengan perkembangan waktu, dengan makin menyadari tempat Kristus di dalam iman mereka yang baru ini, mereka mulai melihat Kristus sebagai penggenapan dari semuanya ini. Sehingga Kristus itu akhirnya diyakini sebagai penggenapan dari Bait Allah itu sendiri. Di mana dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang bukan Kisah Rasul Yohanes pasal yang kedua, di situ dikatakan oleh Alkitab begini, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Pasal 2 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Jawab Yesus pada mereka, rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan Bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sehingga dengan dalam perkembangannya Bait Allah bagi orang Kristen itu adalah tubuh kemanusiaan Yesus itu. Sehingga Yesus yang diakui oleh iman Kristen sebagai penjelmaan dari firman Allah yang menjadi manusia dalam Yesus, tubuh kemanusiaan itu Bait Allahnya, dan firman Allah itu adalah yang tinggal
Sebagaimana dalam Bait Allah Perjanjian Lama, Allah itu tinggal di Bait Allah, maka di dalam Injil Yohanes 1:14 dikatakan dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata-kata diam ini berasal dari kata eskinosen. Eskinosen itu berkemah. Kalau bahasa Ibrani-nya syakan, ya, syakan tempat di mana Allah berkemah di Bait Allah. Jadi akhirnya secara pelan-pelan pemahaman tentang Bait Allah itu akhirnya dimengerti sebagai penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, akhirnya setelah Yesus naik ke surga, orang Kristen tetap bertumpu pada asumsi adanya kiblat di Bait Allah, tapi Bait Allahnya sekarang adalah di dalam kemanusiaan Yesus. Karena Yesus itu sekarang berada di surga. Dan berarti kalau gitu kiblatnya harus ke surga, di mana Yesus berada. Karena Yesus itulah sekarang Bait Allah itu. Hanya masalahnya kita tidak tahu surga itu di mana. Kalau kita mau menghadap kiblat ke surga, ya kita sulit di mana menentukan tempatnya. Sehingga akhirnya diambillah simbolismenya. Simbolisnya surga itu adalah Taman Eden. Dan menurut Alkitab, Taman Eden itu dikatakan sebagai terletak di timur. Dan kita tidak tahu timurnya mana juga. Itu hanya simbolisme dikatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Nah, kata-kata yang diambil. Kalau Eden itu sebelah timur dan Eden itu adalah simbolnya surga, di mana sekarang Kristus berada. Berarti kalau begitu ke timur itulah merupakan simbol teologis mengenai bagaimana kiblat ke Kristus, kiblat ke Bait Allah yang hidup ini harus diarahkan oleh orang percaya. Dan itulah sebabnya mengapa orang Kristen kiblatnya ke timur. Dan kiblat ke timur ini, kalau kita baca dari tulisan Santo Basilus Agung yang hidup pada pertengahan abad keempat, dia mengatakan di dalam tulisannya yang berjudul mengenai Roh Kudus, bahwa ada pengajaran para rasul yang tidak pernah dituliskan, tetapi disampaikan kepada muridnya dalam wujud tradisi lisan. Dan salah satu daripada tulisan ini, tradisi lisan yang tetap dipelihara gereja yang berasal dari para rasul itu adalah menghadap ke timur tadi. Berdoa menghadap ke timur, membuat tanda salib, dan memohon turunnya Roh Kudus, yaitu epiklesis pada waktu perjamuan kudus. Basilius Agung ini bahwa itu berasal dari zaman para rasul. Jadi kalau begitu mengenai kiblat ke timur itu memang akhirnya menjadi bagian dari ajaran rasul, ajaran para muridnya Kristus yang akhirnya dilanjutkan di dalam gereja. Itu satu. Yang kedua, Kristus di surga sekarang itu tugasnya apa? Ini lagi bahasanya tetap bahasa Bait Allah. Dia di sana menjadi imam agung, imam besar. Di mana kalau imam di dalam Torah itu tugasnya adalah untuk menyembelih korban bagi penebusan, ya. Dan akhirnya kecuali terutama pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian, di mana sekali setahun imam akan mempersembahkan korban bagi penghapusan dosa-dosa seluruh umat Israel. Dan imamlah yang akan membawa darah korban itu ke ruangan Maha Kudus, ke Holy of Holies, ya, tempat paling kudus itu. Nah, di dalam pengalaman Kristen, penghayatan Kristen, Kristus itulah yang menggenapi korban tadi. Sebagaimana dikatakan oleh Kristus di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 14, di mana dikatakan bahwa dia mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi orang banyak. Kita baca di dalam Injil Markus pasalnya 10 ayat yang ke-14 mengatakan tentang itu. Ayat 45, maaf, bukan ayat 14. Ayat 45 dikatakan begini. Karena anak manusia, Yesus menyebut dirinya anak manusia merujuk kepada penglihatan Nabi Daniel tentang dia yang seperti anak manusia yang tak lain adalah Mesias, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya.
menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya dia mati untuk menjadi penebus dan akhirnya bangkit dari mati. Dengan demikian akhirnya dia membawa hasil penebusan itu, yaitu korban tubuhnya yang dihidupkan kembali ke hadirat Allah, dan sekarang berada di hadirat Allah Bapa itu, di bait Allah di surga sana. Dengan demikian Kristus setelah berfungsi sebagai korban, sekarang berfungsi sebagai imam. Sehingga dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-8, jadi di situ dia menjadi imam besar yang menjadi wakil umatnya kepada di hadapan Allah. Jadi kalau begitu kiblat dari kekristenan itu, kekristenan ortodoks sampai sekarang, itu menghadap ke Kristus yang disimbolkan tempatnya di Eden di timur. Jadi itulah yang menjadi kiblat daripada umat Kristen ortodoks. Sehingga setiap gereja ortodoks di seluruh dunia selalu wujudnya adalah altarnya itu di sebelah timur, dan imam akan menghadap ke timur ketika memimpin ibadah di depan altar. Dan umat juga menghadap ke timur juga dalam sembahyang harian. Yang sembahyang harian itu bisa 7 kali sehari atau 3 kali sehari. Itu yang dilakukan oleh gereja ortodoks. Itu juga menghadap ke timur. Artinya apa? Itu membawa kita untuk mengingat Kristus. Dan dengan mengingat Kristus apa yang dilakukannya. Dan demikian kita menghidupi ajaran-ajarannya bagi cinta kasih yang diajarkan bagi kita, karena dia telah dengan cinta kasih menjadi korban bagi kita, sehingga dengan demikian melalui kiblat ini kita diingatkan akan pengorbanan Kristus.